Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya ketika kita pengen terhubung ke suatu WiFi, maka kita harus mendaftarkan MAC address perangkat kita ke access point tersebut. Nah, kali ini kita akan mencobanya pada perangkat Huawei Ekid dengan menggunakan Cloud Controller. Nah, seperti apa konfigurasinya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Biasanya ketika kita ingin terhubung ke suatu WiFi dan supaya kita bisa internetan, maka kita diminta untuk menuliskan password yang sudah diset sebelumnya. Nah, biasanya jika memakai password ini, banyak teman-teman yang ingin melakukan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tadi bisa juga melakukan koneksi internet. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas semacam keamanan di suatu access point, di mana ketika kita pengen terhubung ke suatu access point atau ke suatu WiFi, maka kita harus mencantumkan MAC address perangkat kita ke access point ini atau ke access point yang kita pakai sekarang. Nah, nanti akan kita coba menggunakan perangkat dari Huawei Ekid dengan seri AP361. Dan untuk kontrolernya nanti menggunakan Cloud Ekid Huawei. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini sudah ada perangkat dari Huawei Ekid dengan seri AP361 yang nantinya saya akan konfigurasi supaya nanti kalau ada klien yang connect itu harus mendaftarkan MAC address terlebih dahulu. Nah, sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan coba memastikan perangkat ini menggunakan cloud mode. Jadi karena nanti saya akan menggunakan cloud untuk konfigurasinya, saya pastikan dulu AP ini menggunakan cloud mode. Nah, sebelum melakukan remote direct remote pada Huawei Ekid AP361 ini, silahkan teman-teman pastikan Ethernet di laptop yang mengarah ke AP ini silahkan diubah dulu, karena untuk AP ini memiliki IP default yaitu 169.254.1.1. Nah, nanti untuk yang di laptop teman-teman silahkan disesuaikan. Untuk saat ini saya akan coba menggunakan IP yang belakangnya 2. Nah, ini saya oke lagi. Barulah saya coba remote menggunakan browser. Nah, ini untuk tampilan login dari AP Huawei Ekid. Di sini untuk username dan password tidak ada defaultnya, karena di sini kita diminta untuk melakukan customize sendiri. Nah, jadi nanti untuk usernya pun nanti custom juga. Nah, sebagai contoh saya akan coba menggunakan username Citra Web, kemudian passwordnya saya custom juga. Nah, ini sudah masuk ke sistemnya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat offline virtual APK. Jadi nanti ketika teman-teman meskipun sudah bisa melakukan remote menggunakan cloud di perangkat ini, kita juga tetap untuk jaga-jaga kita diminta untuk membuat password supaya nanti kalau teman-teman mau direct remote seperti ini tetap bisa. Nah, untuk tampilan awalnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita coba di sini untuk perangkat ini sudah menggunakan cloud mode.
Karena di sini ada beberapa mode, yaitu FAT mode jika teman-teman ingin AP ini tidak dikontrol oleh siapapun atau dikontrol oleh perangkat apapun. Jadi ini nanti stand alone atau berdiri sendiri. Kemudian bit mode ketika teman-teman menggunakan access point controller. Nah, ini karena sudah menggunakan cloud mode cloud. Nah, sekarang kita akan coba akses untuk website dari Ekid Huawei. Nah, di sini saya akan coba login. Nah, bagi teman-teman yang belum punya account di ekidhuawei.com, silahkan buat terlebih dahulu, kemudian nanti baru teman-teman bisa mencoba melakukan konfigurasi menggunakan cloud dari Huawei Ekid ini. Nah, selanjutnya saya akan geser ke menu service di sini. Di bawah sini ada My Project. Nah, project ini kita coba deploy baru. Deployment. Jadi di sini ada menu deployment. Silahkan diklik, kemudian kita pilih yang SMA Network. Kemudian deploy now. Nah, di sini kita diminta untuk memilih skenario yang pertama. Nah, kita akan coba menggunakan Enterprise Office. Kemudian untuk project name-nya kita coba isi dengan nama Citra Web. Device login-nya kita coba buat lagi. Ini untuk yang di cloud berarti ya. Nah, ini masih ada jika kita salah mengisikan password, di sini akan ada keterangannya lagi. Nah, ini coba saya ubah lagi. Nah, silahkan teman-teman buat passwordnya seaman mungkin. Nah, kalau udah nanti AP Management Mode-nya silahkan menggunakan AP Remote Management. Nah, di sini sebenarnya juga sudah ada keterangannya teman-teman. Ketika menggunakan remote management ini harus bagaimana, ketika menggunakan local management ini bagaimana. Di sini sudah ada keterangannya. Kita next saja. Nah, di sini kita langkah kedua. Di langkah kedua ini kita diminta untuk menambahkan perangkat yang pengen kita kontrol atau kita manajemen nantinya. Nah, saya akan coba memasukkan untuk perangkat AP361 ini. Saya menggunakan SN atau serial number. Sebelumnya juga saya sudah siapkan untuk serial number perangkat ini. Nah, sebagai catatan, jika teman-teman mungkin pengen mencoba untuk Ekid Huawei Cloud yang versi mobile atau by apps, itu juga bisa, nanti teman-teman bisa langsung scan barcode-nya yang ada di belakang access point ini, teman-teman. Nah, ini tadi saya kebetulan tulis secara manual. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa serial number ini menggunakan seri AP361. Oke, kalau sudah di finish. Nah, sekarang langkah terakhir kita akan coba masuk ke project-nya. Nah, di sini tampilan dari Ekid Huawei. Jadi nanti kita akan coba melakukan konfigurasinya pun di sini. Nah, untuk pertama kali yang akan kita konfigurasi adalah SSID. Nah, untuk SSID-nya nanti teman-teman bisa geser ke configuration di sini. Di sini ada device configuration, teman-teman. Di sebelah kanan ini ada device configuration, kemudian kita pilih yang access point. Ini kan ada beberapa perangkat, router, switch, dan AP access point.
Nah, di sini kita pilih yang WiFi Management. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman create baru. Nah, untuk WiFi name ini kita bisa isikan Citra Web. Artinya nanti ada untuk WiFi name ini adalah SSID yang memancar dari access point ini. Nah, selanjutnya kita geser ke tab Advance. Di Advance nanti ada yang namanya filtering. Jadi nanti coba kita enable. Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan yang namanya whitelist. Jadi nanti untuk whitelist ini MAC address yang sudah masuk ke dalam whitelist, maka perangkat itu boleh connect ke access point kita atau connect ke jaringan kita. Begitupun juga sebaliknya. Kalau teman-teman menggunakan yang blacklist, ini artinya MAC address perangkat yang sudah masuk ke dalam blacklist itu perangkat tersebut tidak bakal bisa connect ke dalam access point kita. Coba kita akan menggunakan yang whitelist, kemudian di sini kita masukkan MAC address-nya. Nah, saya akan coba nanti untuk percobaannya, saya akan mencoba menggunakan laptop dan handphone. Untuk yang boleh connect ke jaringan kita atau connect ke WiFi kita, itu hanya laptop ini saja. Sedangkan yang handphone nanti tidak boleh connect. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya akan coba mencari MAC address dari laptop saya. Nah, ini MAC address dari laptop saya copy. Saya masukkan ke dalam whitelist. Nah, untuk formatnya sendiri, setelah kita coba masukkan di sini ada informasi bahwa formatnya salah. Nah, nanti silakan teman-teman untuk formatnya silakan yang tadinya tanda strip diganti menjadi tanda titik 2. Nah, ini silakan dipastikan kembali teman-teman. Nah, nanti misalnya teman-teman pengen menambahkan perangkat lain laptop lain ataupun siapapun yang boleh connect ke SSID kita, maka teman-teman tinggal tambahkan di bawahnya. Contohnya seperti ini, katakanlah MAC address-nya CC. Nah, seperti ini. Jika mungkin ada perangkat lain. Tapi nanti jika teman-teman di dalam satu jaringan tersebut ada banyak orang yang connect, nah nanti teman-teman bisa masukkan satu per satu. Nah, sekarang saya akan coba hanya laptop ini saja yang boleh connect ke SSID yang sudah saya buat. Kalau sudah, ini berarti saya confirm teman-teman. Nah, saat ini untuk switch sudah terhubung ke router. Nah, saya coba pastikan lagi untuk access point sudah mendapatkan IP dari router. Nah, ini untuk AP Huawei AP361 sudah mendapatkan IP dari router, seharusnya untuk access point ini sudah online. Coba saya pastikan kembali di sisi routernya apakah sudah online juga. Oke, sudah online. Nah, sekarang saatnya kita mencoba untuk terhubung ke SSID yang sudah kita buat tadi. Nah, saya akan coba menghubungkan laptop saya ke SSID Citra Web. Nah, di sini untuk SSID Citra Web sudah terhubung dengan laptop saya. Nah, saya juga coba akan copot kabelnya.
akan coba copot kabelnya. Artinya nanti untuk laptop saya benar murni jaringan internetnya berasal dari SSID Citra Web ini. Saya akan coba cek IP dulu di laptopnya. Nah, di wirelessnya sudah mendapatkan IP juga dari router. Saya akan coba tes koneksi fast.com. Untuk koneksi internetnya juga sudah ada dan mendapatkan bandwidth sekian. Kemudian saya akan coba pantau di tab overview. Jadi nanti di sini akan ada klien yang terhubung, akan terlihat di sini juga teman-teman. Nah, coba kita buka. Nah, kalau kita buka di sini laptop saya sudah ada di daftarnya cloud-nya. Nah, selanjutnya saya akan coba terhubung ke SSID Citra Web lagi, tapi tidak menggunakan laptop. Saya akan coba menggunakan handphone. Nah, sekarang saya akan coba menghubungkan handphone saya ke SSID Citra Web. Nah, statusnya hanya connecting terus teman-teman. Jadi untuk handphone saya tidak mendapatkan IP dari SSID Citra Web ini teman-teman. Nah, jadi untuk handphone saya tidak bisa terhubung ke SSID Citra Web. Artinya untuk whitelist and blacklist yang sudah kita buat sebelumnya tadi sudah berhasil teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman terapkan di kantor teman-teman supaya nanti selain karyawan misalnya ya, teman-teman bisa membuat SSID dengan nama kantor teman-teman. Selain karyawan tidak boleh terhubung ke jaringan lokal kita. Entah itu nanti misalnya di jaringan lokal ada server atau apapun yang supaya nanti orang lain tidak bisa connect ke jaringan lokal teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, untuk metode ini bisa teman-teman terapkan di jaringan kantor. Jadi nanti selain karyawan tidak boleh terhubung ke jaringan lokal teman-teman. Nanti takut orang lain tersebut mengakses server teman-teman atau yang lainnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya akses poinnya itu lebih dari 1, katakanlah 2, 3, 5, atau 10. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan semua akses point ini ke dalam cloud controllernya tadi, teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman memasang satu SSID, maka akan ke broadcast ke semua akses point yang ada. Termasuk nanti ketika teman-teman memasukkan MAC address di whitelistnya tadi, maka semuanya akan terkonfigurasi juga. Jadi tidak perlu repot satu persatu teman-teman setting. Nah, jika teman-teman tertarik menggunakan perangkat dari Huawei Ekit, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraWeb.com atau di marketplace dengan nama toko Citra Web. Nah, selain produk dari Huawei Ekit, teman-teman juga bisa dapatkan produk kebutuhan jaringan lainnya di website kami juga, teman-teman. Nah, jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.